Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan harapan adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita. Bagi adik-adik yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah adik-adik hingga adik-adik cepat sehat untuk sama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh kakak-kakak. Nah, adik-adik, sebentar kami, kakak dan adik akan memulai ibadah kita melalui pembacaan firman dan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ya adik-adik ya, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik, kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang berkuasa atas kami semua, kakak-kakak dan adik-adik, firman yang hidup, ungkapan syukur kami tidak pernah putus dan tidak pernah berkesudahan Tuhan. Atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dari awal hingga saat ini, dan menjadikan kami penuh rasa syukur, kesehatan, dan juga Tuhan kami dapat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Sebentar kami mau memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu, mendengarkan puji-pujian, pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju pada pengajaran Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan pembacaan firman. Dan adik-adik juga silahkan membuka Alkitabnya. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya padamu. Amin. Amsal 3 ayat 3 bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini terima kasih buat adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman-teman tadi, kakak ingin menampilkan atau menunjukkan gambar buat kalian semua. Coba adik-adik perhatikan gambar yang kakak pegang ini. Ya, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar contoh perbuatan yang baik dan contoh perbuatan yang tidak baik. Mari kita perhatikan adik-adik, mana saja contoh gambar yang merupakan perbuatan yang baik. Nah,
Dari rumah adik-adik coba tolong perhatikan. Di sini ada gambar. Gambar apa ini adik-adik? Nah, antara teman bersaudara, mereka saling bergandengan, ini bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu contoh perbuatan baik. Lalu yang di sebelah kirinya, ini gambar apa adik-adik? Ini adalah gambar anak yang sedang berantem atau berkelahi. Ada lagi di bawahnya. Nah, ini gambar kakak adik di rumah. Siapa yang di rumah punya kakak atau punya adik? Ya, kalian pasti punya adik atau kakak ya. Pernah nggak adik-adik berebut mainan dengan kakaknya atau dengan adiknya seperti gambar ini? Ya, kalau ada, ini adalah contoh perbuatan apa adik-adik? Contoh perbuatan yang tidak baik. Sedangkan ini adalah kakak beradik yang sedang bermain bersama-sama. Nah, di bawahnya lagi, ini gambar apa adik-adik? Gambar kakak dan adik yang rajin untuk membersihkan halaman, lalu sampahnya dimasukkan di dalam tempat sampah. Nah, satu lagi, ini ada gambar contoh gambar orang membuang sampah di mana ya? Membuang sampah di tempat yang tidak disediakan atau di sembarangan. Dari beberapa contoh gambar yang kakak tampilkan, ini adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Manakah contoh gambar yang boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertama, satu, ini saling berteman. Dua, ini bermain bersama. Tiga, ini gambar yang sedang membersihkan halaman bersama-sama. Nah, tiga contoh gambar yang baik inilah yang harus adik-adik lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu gambar 1, 2, 3 ini adalah contoh gambar yang tidak baik. Jangan dicontoh ya adik-adik ya, nggak baik. Nah, adik-adik sekalian, dari gambar-gambar tersebut yang sudah kakak tampilkan, adik-adik bisa ngambil kesimpulan, ngambil contoh bahwa ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang jahat. Lalu di sini adik-adik sekalian, gambar yang mana yang anak-anak adik-adik akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus melakukan contoh-contoh yang baik saja. Pada Amsal, bacaan yang telah kalian baca tadi dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini adik-adik sekalian, Amsal itu berarti ucapan-ucapan yang bijak, ucapan-ucapan yang baik. Karena itu, Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik dan benar. Dari bacaan ini, adik-adik, kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik. Dari ayat 1 bacaan kita tadi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Adik-adik sekalian, ayat ini hendak memelihara atau hendak memperlihatkan bagaimana Amsal Salomo memberi nasihat bagi anak-anak agar tidak melupakan ajaran yang disampaikan kepada mereka.
Nah, adik-adik sekalian, kita diminta untuk setia menaati. Kita diminta untuk mentaati akan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan melalui Amsal Salomo pasal 3 ayat 1 ini tadi. Kita harus menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya berkat umur panjang dan sejahtera yang dari Tuhan bisa kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, adik-adik, siapa yang kepengen umurnya panjang dan bahagia sejahtera setiap hari? Semuanya kepengen umur panjang kan? Semua ingin bahagia kan? Nah, kalau demikian, anak-anak pengen mempunyai umur panjang, bahagia, sejahtera, maka kita harus mentaati atau setia kepada firman Tuhan yang kita baca tadi, terutama ayatnya yang pertama dari pasal 3 tadi. Nah, ayatnya yang kedua di sini dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik sekalian, ketika adik-adik berpegang teguh akan ajaran Tuhan, maka ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Itu akan menikmati umur panjang dan sejahtera Allah. Adik-adik tahu, umur panjang dan sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Mengapa? Karena umur panjang dan sejahtera itu hanya bisa kita peroleh, hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Ya tadi kakak sudah bilang, kita harus mentaati firman-Nya. Kita harus setia kepadanya. Nah, itu yang ayat kedua. Sekarang hidup dalam ajaran Tuhan akan memberi dampak tersendiri di dalam diri sendiri maupun orang lain. Hidup dalam ajaran Tuhan, kita harus bisa membawa sukacita dan damai sejahtera, menciptakan pribadi yang bijaksana, membawa kedamaian bagi orang lain. Artinya, seperti pada gambar tadi, kalau kita bisa membawa damai di dalam kehidupan kita, kita bisa berteman dengan sesama kita berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Lalu, kalau di dalam keluarga kita tidak boleh berebut apapun dengan saudara kita, apalagi dengan adiknya, ya, bermain kita bersama-sama supaya hidup kita diberkati Tuhan. Lalu kita harus taat perintah, kita harus menghormati orang tua, kita menghargai orang tua. Contohnya, kita harus membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita lakukan di rumah kita. Contohnya, membersihkan halaman, tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah contoh-contoh perbuatan kita supaya mendatangkan kasih, mendatangkan damai sejahtera, membahagiakan orang tua. Nah, pada ayatnya yang ketiga dan keempat, adik-adik sekalian, ketika Salomo memberi nasihat ini kepada anak-anaknya, adik-adik tahu nggak Salomo itu siapa? Salomo adalah seorang raja yang bijaksana, baik hati, ya,
dari kebijaksanaannya itu diperolehnya karena anugerah Tuhan. Salomo masih usia muda pada saat itu, adik-adik. Salomo menjadi raja pada saat itu usianya masih belasan, kurang dari 20 tahun. Tetapi karena Salomo mendapat anugerah Tuhan, maka Salomo menjadi seorang raja yang sangat bijaksana. Ia mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang bagus yang diberikan kepadanya oleh siapa? Oleh ayahnya. Ayahnya adalah Daud, raja pada saat itu. Nah, itu cerita sedikit tentang Salomo ya adik-adik ya. Jadi boleh enggak, bisa enggak kita berbuat seperti Salomo? Ya, semoga kita bisa mengikutinya ajarannya. Kalau kita menuruti ajaran orang tua yang diberikan kepada kita, dan orang tua kita itu ajarannya berasal dari Tuhan, maka kita juga bisa menjalankannya dengan baik. Maka hendaklah kiranya kita juga tetap setia, tetap percaya, tetap setia dan kepada Tuhan Allah kita dan sesama kita. Ingatlah itu dan simpanlah dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan sesamamu. Adik-adik sekalian, bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan adik-adik dan saya agar tetap percaya dan setia kepada Allah Bapa kita di surga, agar proses kehidupan yang kita jalani dapat kita nikmati dengan baik dan penuh dengan sukacita, karena Allah dan manusia menyenangi kehadiran kita. Ya, karena Allah menyenangi kehadiran kita, maka kita mendapatkan sukacita. Mari kita setia melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan firman Tuhan itu. Tidak hanya di dalam rumah saja adik-adik, di masyarakat, di sekolah, kita bisa melaksanakan perbuatan yang memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kalau kita bisa melaksanakan, kita bisa menjalankan perintah Tuhan, maka di dalam kehidupan kita ada janji Tuhan bagi setiap orang yang selalu melakukan kebenaran firman-Nya. Yaitu apa janji Tuhan adik-adik? Janji Tuhan adalah akan memberikan kepada setiap orang yang setia, yaitu umur panjang dan sejahtera. Tadi sudah kakak katakan bahwa umur panjang dan sejahtera itu tidak dapat dibeli. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan umur panjang dan sejahtera itu secara gratis, tidak usah dibeli. Cuman Tuhan Yesus meminta kepada kita semua agar kita percaya dan taat akan firman-Nya. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka akan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita senantiasa melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan ini. Misalnya, berbuat baik terhadap teman, berbuat baik terhadap sesama,
perbuatan kita tidak mengecewakan orang tua, ya, tidak mengecewakan orang tua, mengasihi saudara-saudara di dalam keluarga dan mengasihi sesama kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat di mana kita berada. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan agar dapat melakukan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui kehadiran kita nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang. Biarlah adik-adik dapat memberi yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Dan adik-adik jangan lupa taat, setia kepada firman-Nya. Dan perlu kalian hafalkan di rumah nanti pada ayatnya, bacaan kita tadi pada ayatnya yang pertama dan yang kedua, yaitu dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini menjadi PR bagi adik-adik sekalian. Tolong nanti dihafalkan ya, supaya kalian tetap simpan di dalam hati, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk mengucapkan puji syukur, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, terutama berkat firman yang Tuhan telah ajarkan kepada kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar boleh dapat kami simpan di dalam hati kami, boleh dapat kami lakukan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan berkati dan kami akan mendapatkan bonus, yaitu umur panjang dan sejahtera seperti apa yang Tuhan telah janjikan kepada kami pada firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memberikan kepada kami usia yang panjang, sejahtera di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan kemampuan pada kakak-kakak layan, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan setia, boleh melayani Tuhan dengan taat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau lengkapi dari segala kekurangan-kekurangan kami sebagai kakak layan, sehingga kami layak untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia padamu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi adik-adik yang pada saat ini di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati, Engkau layakkan mereka, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang tumbuh imannya, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menyalurkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini masih menjalani liburan. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka masing-masing di rumah, kesehatan, kebahagiaan, dan kiranya Tuhan selalu menuntun setiap kegiatan mereka yang mereka lakukan untuk mengisi liburan ini.
Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang sedang kurang enak badan atau lemah kesehatannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan datang menjenguk, menjamah pada adik-adik yang sedang sakit, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, banyak Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik layan untuk mengikuti ibadah rekaman ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan orang tua kami masing-masing, sehingga mereka boleh setia untuk mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Bapa di surga, banyak yang hendak kami pinta kehadirat-Mu, tetapi Tuhan, sebelum kami ucapkan melalui mulut kami, Tuhan Yesus telah mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kerinduan anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini kepadamu. Berkati mereka masing-masing ya Tuhan, dan jawablah doa anak-anak satu persatu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Itu semua bukan kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang boleh terjadi di dalam kehidupan adik-adik kami. Bapa, inilah Tuhan doa ungkapan syukur kami, dan kiranya Engkau juga mendengar seruan doa kami dalam doa yang sempurna yang akan kami bawakan padamu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Dalam persembahan kita nanti kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 107, persembahan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Engkau Bapa yang baik, Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, supaya berguna bagi
gerejamu yang kudus ini dan membangun rumahmu yang kudus ini ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa selalu mengikuti ibadah pelayan PA secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140. Firman-Mu pelita. Jalanku, Firman Tuhan, Firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan, pelita hidupku. Firman Tuhan, Firman Tuhan, penerangi jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, sampailah kita di ujung ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami menjadikan kesukaan bagi Tuhan. Baik saat kami membaca firman, baik kami menyampaikan firman melalui cerita tentang kebaikan Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu dapat senantiasa meneladani Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap ajaran Tuhan dan memelihara ajaran firman-Nya, sehingga apa yang menjadi harapan kakak layan dan adik-adik, apalagi harapan Tuhan dalam kehidupan kami, diberkati oleh Tuhan.
Karena kami percaya janji Tuhan kepada setiap orang yang selalu melakukan kebenaran, yaitu umur panjang dan sejahtera. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak Layan mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.